Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran Fisika kelas 11 bersama Ibu Afrida Hairiana Lubis. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan materi keseimbangan dan gerak rotasi. Tujuan pembelajaran adalah 1. Mampu menganalisis persamaan momen gaya dalam bentuk persamaan besaran-besaran dalam fisika. Yang kedua, mampu menganalisis momen inersia dalam bentuk persamaan besaran-besaran dalam fisika. Ya, momen gaya mungkin merupakan istilah baru buat kalian. Momen gaya ini mirip dengan dinamika partikel pada hukum Newton. Momen gaya termasuk dinamika rotasi. Dinamika rotasi ini menganalisis mengenai gerak benda yang melingkar atau gerak benda yang berputar. Sedangkan kalau dinamika partikel, dia menganalisis benda yang bergerak pada satu arah, bisa ke kanan, bisa ke kiri, atau arahnya ke atas, kemudian arahnya ke bawah. Dinamika partikel, dia hanya menganalisis satu gerak benda pada satu arah saja atau pada satu sumbu saja. Momen gaya adalah hasil kali besar gaya yang bekerja pada benda dengan lengan gaya yang membentuk sudut 90 derajat. Atau nama lain momen gaya ini adalah torsi yang lambangnya seperti huruf T. Persamaan torsi sama dengan F kali R, di mana T-nya itu adalah torsi atau momen gaya yang satuannya Newton meter, F-nya gaya satuannya Newton, R-nya jarak gaya yang tegak lurus poros satuannya meter. Dengan adanya momen gaya, maka benda akan mengalami perubahan kecepatan sudut. Contohnya, Pak engsel pintu. Semakin kita jauh dari engsel, maka semakin susah kita mendorongnya, dan di situ momen gayanya semakin kecil. Dengan perkataan lain, jika R-nya kecil, torsinya kecil jika bekerja gaya yang tetap. Sebaliknya, jika R besar, maka menghasilkan momen gaya yang besar. Yang kedua, momen inersia. Momen inersia didefinisikan sebagai besaran yang menyatakan ukuran kelembaman benda yang mengalami gerak rotasi. Momen inersia ini analog dengan massa benda pada gerak translasi. Nah, momen inersia ini lambangnya I besar. Satuannya kg m pangkat 2. Jadi momen inersia I dari sebuah partikel bermassa m dan berjarak r dari poros dinyatakan oleh persamaan I sama dengan mr kuadrat. Konsep momen inersia ini adalah konsep kontinu dari sebuah benda tegar yang merupakan sistem partikel. Yang persamaannya bisa kalian lihat di layar, yaitu I sama dengan
integral R pangkat 2 dm. Nah, benda tegar yang bentuknya teratur diantaranya bidang misalnya bidang batang, cincin, silinder, dan bola. Jika sumbu putar benda yang dipindahkan paralel dengan sumbu putarnya tidak melalui pusat massa benda, maka persamaannya menjadi I sama dengan IPM tambah M D pangkat 2. Nah, itu ada persamaannya pada layar. Perhatikan pada layar. IPM adalah momen inersia pada pusat massa. Dan D itu adalah jarak perpindahan ke sumbu putar yang paralel terhadap sumbu putar. Nah, jadi kalian lihat itu persamaannya pada layar. Kemudian kalian tulis di catatan kalian sebagai catatan untuk kalian supaya lebih mudah mengaplikasikannya ke dalam bentuk latihan soal. Anak-anak lihat pada layar. Di situ ada kalian lihat momen inersia. A pejal, B tipis berongga. Nah, itu adalah momen inersia beberapa benda tegar bentuk beraturan yang sering kita jumpai dalam soal. Jadi, untuk benda tegar dalam bentuk beraturan ini, kalian harus hafal dalam kepala ya anak-anak, agar anak-anak nanti dapat menyelesaikan soal menjadi lebih mudah lagi. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa lihat di buku pegangannya, buku fisika halaman 18. Latihannya untuk kalian coba-coba, lihat halaman 45. Kalian coba kerjakan masing-masing di buku catatannya nomor 1, 2, 3, 4 saja. Cukup kan? Nah, coba dikerjakan masing-masing di buku catatannya. Jawab dengan kemampuan masing-masing ya anak-anak. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan anak-anak ibu sekalian. Sampai jumpa di pembelajaran fisika berikutnya. Spirit Wahidin.